Selamat datang di Rescue Podcast, podcastnya BPBD Kota Madiun. Nah, sekarang kita kedatangan seseorang yang, dibilang ahli kali ya. Ahli apa lebih paham kali ya tentang kondisi sekarang. Nah, kenapa kondisi sekarang? Kondisi sekarang itu kan kita sudah mulai masuk yang namanya musim penghujan, ya kan? Nah, kalau di musim penghujan itu pasti ada beberapa penyakit-penyakit musiman. Betul nggak sih, Mas? Betul sekali. Nah, apa aja penyakitnya? Nanti kita bicarakan sama narsum kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke narsumnya, kita kenalan dulu kali ya sama Masnya yang ganteng ini. Silakan Mas, kenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Irfan. Bertugas di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun sebagai staf di seksi atau subkoordinator penyakit menular dan penyakit tidak menular. Oke. Berarti kita bahas tentang musim penghujan dan penyakit-penyakitnya. Oke, siap. Kalau di musim hujan nih Mas, biasanya penyakit apa aja sih Mas yang sering muncul di masyarakat? Oke, yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu, sama lah mungkin dengan teman-teman di BPBD juga Pak, bagaimana kita tinggal di negara tropis. Kalau istilah orang luar, negara yang berada di iklim tropis itu kan seperti laboratorium yang sangat luas, di mana semua penyakit itu hampir pasti ada. Penyakit bencana itu betul banyak banget di Indonesia. Berbicara musim penghujan, pasti BPBD juga punya kewaspadaan sendiri. Oh iya, jelas. Bencana dan lain sebagainya. Sama di kami di Dinas Kesehatan PPKB juga, karena sebenarnya bukan kok tiba-tiba ada penyakit yang muncul di musim penghujan, bukan. Terus apa tuh? Lebih kepada penyakit itu prevalensinya atau kejadiannya cenderung meningkat pada saat memasuki musim penghujan. Jadi bukan kok tiba-tiba muncul, cuma tiba-tiba dia seiring berjalannya waktu pada saat cuaca musim penghujan dia juga akan naik. Jadi semakin masuk di musim penghujan itu tingkat kejadiannya lebih tinggi daripada pada saat kemarau. Betul. Nah, penyakitnya apa aja biasanya? Oke, yang jelas sudah paham, sering disampaikan juga di sini. Salah satunya yang paling utama adalah demam berdarah. Oke. Pasti. Kemudian yang kedua ada leptospirosis. Leptospirosis itu memang tidak serta-merta meningkat pada saat musim penghujan. Cuma pada saat musim penghujan, nyun sewu, kadang kan sering ada wilayah-wilayah tertentu yang rawan ada genangan. Oke, ya. Nggak harus banjir loh. Pokoknya ada air menggenang lah. Ya, genangan. Di mana genangan itu jika tidak disiapkan dengan bentuk hygiene seseorang yang lebih bagus, itu juga bisa tertular. Biasanya dari nyun sewu, dari kencing tikus, seperti itu, dari gigitan tikus dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya yang cenderung naik adalah prevalensi diare. Diare, Ya, diare cenderung naik karena biasanya pada saat musim penghujan beberapa kecenderungan bagi sebagian masyarakat yang masih menggunakan air resapan itu mungkin secara higienitas dia kualitas air yang dipergunakan untuk rumah tangga untuk keperluan konsumsi itu juga akan semakin menurun. Yang terakhir juga cenderung meningkat, tetapi ini tidak serta-merta karena musim hujan, cuma karena perilakunya saja, yaitu ispa atau pneumonia. Wong Jawa istilahnya greges, batuk, pilek, wajar, perubahan perubahan cuaca. Jadi sekilas dari kemarin kami kan sudah bersurat ke sektor, ke beberapa stakeholder terkait kewaspadaan menjelang musim penghujan. Kira-kira ya 4 itu. 4 itu yang prevalensinya lebih meningkat di saat musim hujan ya. Kecenderungannya seperti itu. Kita bedah satu-satu deh, Bang. Oke, siap. Yang leptospirosis itu kayaknya di masyarakat penyakit itu kurang familiar deh. Betul. Kalau ditanya penyakitnya apa, itu pasti mengarahnya lebih ke infeksi. Betul, pasti. Nah, apa sih yang membedakan leptospirosis dengan infeksi-infeksi yang lain? Selain faktor penyebabnya adalah karena saya mungkin kencing tikus, bangkai tikus, nah kayak gitu. Oke, jadi leptospirosis sendiri ini di kalangan
teman-teman di kesehatan itu sudah disebut sebagai NTD atau Neglected Tropical Disease. Artinya penyakit di iklim tropis yang sudah mulai terlupakan. Kenapa terlupakan? Karena memang prevalensinya di Kota Madiun pun itu kayaknya kok belum pernah ada laporan leptospirosis. Mungkin tidak tahu nih kalau pada saat banjir terakhir 2018 atau 19 yang lagi gede-gede ya, yang kemarin itu. Mungkin pada saat itu sempat ada muncul. Jadi kalau masyarakat merasa kurang familiar dengan istilah leptospirosis, itu wajar sekali. Karena di Kota Madiun sendiri sangat jarang, bahkan kayaknya belum pernah. Kecuali kalau ada penduduk dari luar Kota Madiun yang berobat ke sini mungkin bisa. Kemudian leptospirosis sendiri ini jangankan di Kota Madiun, di Jawa Timur saja itu hanya ada di beberapa tempat. Yang terdekat mungkin Ponorogo, Pacitan, seingat saya yang terdekat itu, dan itu pun tidak terlalu banyak. Kemudian saya sambil buka data sekalian ya. Oh iya, boleh silakan. Kita lihat leptospirosis itu kalau di Jawa Timur itu kasusnya pun hanya belasan. Ya oke, kita tidak menganggap ini mengentengkan istilahnya. Tapi cuma memang dilihat dari prevalensinya maka akan sangat wajar ketika akhirnya masyarakat tidak serta-merta tahu. Sementara di gejalanya pun itu hampir sama dengan penyakit-penyakit infeksi yang lain. Seperti demam pasti. Kemudian biasanya di beberapa bagian kulit karena mungkin kondisinya air menggenang dan lain sebagainya, di kulit yang terkena air itu kadang ada yang sampai muncul ruam itu merah-merahan gitu ya. Merah, bintik-bintik dan lain sebagainya. Sehingga kadang memang sangat sulit juga mengidentifikasi gejala ini apakah memang fix gejala leptospirosis atau gejala infeksi yang lain sampai ada pemeriksaan lebih lanjut. Makanya di kita ada RDT atau rapid test. Kalau di COVID kita kan sudah sangat familiar dengan istilah RDT ya, atau rapid test terkait penemuan leptospirosis. Jadi harus memang secara pemeriksaan itu harus lebih komprehensif, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Cuma memang infeksi ya pasti. Berarti itu harus hasil lab dulu ya. Kita lab dulu biar tahu oh ini ternyata infeksinya karena ini kena ini gitu. Betul. Jadi ya bisa dikatakan lab sederhana ya, karena kalau masyarakat mendengar istilah lab itu kan harus ambil data, nunggu diperiksa alat dan kalau RDT kan cuma cetik. COVID semua RDT rata-rata bentuknya semacam itu. Jadi terus, sederhana. Kapan kita tahu waktunya? Oh kita waktunya nge-lab nih biar kita tahu nih kita kena leptospirosis atau mungkin hanya kena tetanus, mungkin infeksi biasa kayak gitu. Yang jelas semua infeksi biasanya hampir semua ciri-cirinya itu kan selalu disertai demam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kecenderungannya akan terjadi atau meningkat di saat musim penghujan. Jadi dan ini juga rancu juga dengan demam berdarah, hampir sama. Demam berdarah kan juga semacam itu, ada infeksi dengue. Ketika seseorang katakanlah demam bisa berhari-hari 2 atau 3 hari, kemudian kondisi tubuhnya juga istilahnya tidak enak ya kalau orang demam itu, maka itu yang perlu dilakukan adalah segera menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Di puskesmas itu kami menyediakan RDT, rapid test itu untuk beberapa penyakit, Mbak. Banyak, mulai demam berdarah, mulai cikungunya ada, kemudian termasuk lepto. Cuma kalau lepto karena kita bukan daerah endemis itu tidak semua pasienkes punya. Tapi setidaknya ketika masyarakat Kota Madiun teman-teman semua itu merasa perlu melakukan pengecekan, setidaknya cek dulu DBD bukan, apakah cikungunya. Kalau dua-duanya bukan, berarti kan ada indikasi lain yang bisa mengindikasikan infeksi yang lain. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya akan dirujuk ke fasienkes yang lebih advance untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Berarti lepto itu bakteri atau virus, Mas? Virus. Dan itu penyebarnya gimana? Maksud saya gini, itu kan dari penyebarnya dari kotoran tikus ya. Apakah ketika kita kenanya gimana gitu? Maksudku penyebarnya apakah lewat pori-pori ataukah lewat luka yang tersayat mungkin? Betul. Kayak gitu. Jadi memang ada beberapa kemungkinan. Yang jelas kita berbicara katakanlah air kencingnya tikus ketika banjir. Tikus itu kan bisa ya Mbak dan lain sebagainya. Ketika dia mengeluarkan air kencing dan kencingnya itu terinfeksi ada virus leptonya, maka itu biasanya orang-orang yang nyun sewu terkena genangan itu entah
ada sayatan luka, bahkan kaki terbuka tanpa sayatan pun kalau tidak dijaga higienitasnya, artinya setelah terkena genangan masuk rumah, tidak segera cuci tangan, dibersihkan dengan sabun dan lain sebagainya, itu juga akan memperbesar kemungkinan masuknya virus itu ke dalam tubuh kita. Jadi sangat mudah sebenarnya. Atau juga lewat gigitan tikus bisa, karena kan ada cairan mungkin ya. Oh ya, air liurnya mungkin ya masuk ya. Sehingga nanti secara tidak langsung dia akan memasukkan virusnya itu ke dalam tubuh kita. Berarti ini virusnya mematikan gak sih Mas sebenarnya? Nggak mematikan, cuma mungkin ketika kondisinya sudah endemis, contoh kayak di Pacitan, di Ponorogo, di beberapa daerah yang sudah endemis itu memang ketika sudah ada kasus lepto itu penularannya akan sangat cepat. Karena kan kita sulit ya mengidentifikasi air genangan mana yang ada nyun sewu, air kencing tikusnya dan lain sebagainya. Even bahkan di beberapa tempat yang nyun sewu kumuh, kadang kan keberadaan tikus itu tidak terkontrol lagi, sangat banyak. Maka pentingnya menjaga higienitas di lingkungan rumah itu perlu. Tikus itu selama ini kita hanya mengasumsikan sebagai pengganggu yang sifatnya nyun sewu, mungkin merokoti barang-barang di gudang, mungkin untuk memberikan apa istilahnya aroma yang enak di gudang, terus makanan dan sebagainya. Padahal lebih dari itu, dia sebenarnya bisa memberikan dampak secara kesehatan melalui penyakit itu. Oh, gitu. Berarti kita harus istilahnya menjaga lingkungan kita biar terhindar dari tikus ya Mas ya. Iya. Nah, kita bahas kita sudah selesai nih tentang leptospirosis karena ya paling tidak kita sudah tahu lah tentang ciri-cirinya seperti apa penyebabnya, terus apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami atau tanda-tandanya lah ya, mengalami tanda-tanda. Nah, sekarang kita beralih ke penyakit yang mungkin banyak banget terjadi di Kota Madiun, yaitu DB. Betul. Ya kan, dan DB itu kalau sampai sejauh ini kalau saya lihat di datanya itu kan memang paling banyak itu menyerangnya anak-anak ya Mas. Betul. Kenapa kok harus anak-anak yang diserang gitu? Oke. Kenapa kok anak-anak? Yang pertama, kecenderungan anak-anak itu secara imunitas tubuh tidak sebagus orang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pola kegiatan anak-anak itu, katakanlah ketika dia nyamuk yang sebagai vektornya demam berdarah itu kan dia sebenarnya nyamuk eksklusif. Dia hanya keluar di jam tertentu, pagi sama sore. Malam pun itu hampir dipastikan itu bukan Aedes aegypti, dia jenis nyamuk yang lain yang mana tidak menularkan DBD. Nah, kenapa anak-anak ini kecenderungan satu tadi imunitasnya rendah, yang kedua pola aktivitasnya. Anak-anak itu kan kalau pagi sekolah. Oke, yang pertama itu sekolah. Sekolah itu di beberapa sekolah ada sekolah yang mungkin secara kebersihan, secara penanganan pemberantasan sarang nyamuk itu kan kurang bagus. Kurang bagus, tidak semua, tapi ada beberapa. Sehingga potensi penularan terlebih kepadatan sekolah, katakanlah anaknya ngumpul semua, ada kena satu, kemudian tidak dikontrol sarang nyamuk sehingga vektor nyamuk yang ada itu semakin banyak, maka akan lebih sangat mudah untuk menyerang. Yang ketiga, anak-anak kenapa lebih mudah? Karena memang potensinya anak-anak itu tadi bukan hanya pagi ya, sore mereka mungkin bermain dan lain sebagainya, itu juga sangat besar. Sehingga kenapa kejadian pada anak-anak itu sangat tinggi. Kalau di Kota Madiun untuk golongan umur tertinggi penderita DBD itu memang SD dan SMP. Selain dewasa, kayak kalau dewasa oke lah itu hampir sebanding dengan siswa itu. Berarti paling banyak memang menyerang anak-anak karena aktivitas sehari-harinya ya. Iya, betul. Dan tanda-tanda yang perlu kita waspadai itu sebenarnya kan kalau kita lihat ya Mas ya, tanda-tandanya DBD itu kan kayak pelana ya. Iya. Naik, turun, terus naik lagi. Sempat turun dan akhirnya kan dikira sembuh. Iya kan? Itu fase kritisnya. Oh, berarti justru di fase di bawah itu malah fase kritisnya. Kenapa kok justru di bawah itu adalah fase kritis, bukan di high-nya? Dikatakan fase kritis karena itu yang sering diabaikan oleh orang-orang. Mungkin demam sehari 2 hari, habis itu hari ketiga turun. Wah, sehat ini anak ini, sehat orang ini. Nggak taunya justru itu adalah fase tubuh untuk nantinya akan lebih meningkat lagi kekritisannya, sehingga biasanya makanya di istilah di demam berdarah itu kan ada 3 klasifikasi penyakit DBD-nya ya. Jadi kita berbicara DBD itu sebenarnya klasifikasi yang kedua atau yang tengah, medium. Di paling rendah ada demam denggi biasa,
kemudian ada demam denggi berdarah, kemudian pada level tertinggi itu dengue shock syndrome. Jadi sampai terjadi shock nyun sewu, mungkin ada pendarahan. Biasanya ada yang sampai mimisen, pendarahan di beberapa organ di dalam tubuh, itu biasanya sudah sangat parah. Nah, itu loh maksud kami, fase kritis itu adalah ketika turun kemudian naik lagi, itu biasanya sudah masuk ke fase yang terakhir, shock. Makanya jangan pernah menunda untuk periksa ke fasilitas kesehatan ketika dirasa ada demam. Terlebih kalau sudah muncul ruam. Biasanya nyun sewu sekarang banyak gejala yang dialami oleh masyarakat itu linu-linu. Oh, malah justru linu-linu ya Mas. Sementara linu-linu itu juga bisa mengindikasikan ke cikungunya yang hampir sama nyamuk juga. Hampir sama. Tapi sekarang banyak orang DBD itu sambatnya kok linu. Nggak enak lah istilahnya, nggak secara spesifik linu. Cuma badan itu pegel-pegel, persendian sakit semua gitu ya. Jarem lah bakal orang Jawa. Nah seperti itu, sehingga ketika fase pelana itu sebenarnya malah justru kita waspadai. Begitu turun terus tiba-tiba naik, biasanya gejalanya akan lebih parah dibanding pada saat demam di hari yang sebelumnya. Tapi kalau semisal di hari 1, 2, 3 lah, ya kan dia demam terus udah baikan. Nah ketika di fase baikan itu dia akhirnya merubah pola hidupnya, dia olahraga mungkin, memperbaiki konsumsi. Apakah bisa stop di fase itu? Dia nggak naik lagi gitu loh. Secara teori harusnya bisa, karena dia kan ada upaya untuk memperbaiki kekuatannya imunitas dan lain sebagainya. Kan bisa berubah. Cuma sayangnya DBD ini dia itu kan penyakit yang sangat tergantung dengan waktu, time series. Artinya karena mungkin kita sudah sering mendengar trombosit dan lain sebagainya, ya itu kan bukan sesuatu yang bisa naik tiba-tiba hitungan jam. Jadi kan ada time seriesnya. Makanya ketika ada seorang yang terkena DBD, biasanya itu akan secara rutin berkala setiap hari. Katakanlah dia dirawat di rumah sakit atau di puskesmas, maka dia kan secara berkala setiap hari akan dicek labnya. Sehingga itu yang akan melihat sejauh mana perkembangannya, apakah ada indikasi trombositnya semakin turun atau semakin membaik dengan trombositnya naik dan lain sebagainya. Nah, artinya sebenarnya bisa saja memperbaiki kondisi itu dengan tadi yang seperti jenengan sampaikan. Cuma yang perlu dipahami memang tidak serta-merta semudah itu untuk merubah sebuah kondisi seperti itu. Karena yang lebih sering adalah orang akan lebih terlena karena merasa demamnya turun. Karena ketika demam turun itu kecenderungannya orang akan fine. Iya, kan aman, saya tidak perlu minum obat. Beda. Kalau katakanlah dia bisa demam 2 hari, 3 hari, itu mungkin kekhawatirannya akan makan lebih banyak, lebih banyak. Jadi itu secara psikologis kayaknya malah tidak masuk akal ketika demam turun kok malah meningkatkan pola makan dan lain sebagainya, pola sehat. Jadi lebih baik, lebih aman adalah memastikan kesehatannya ke fasilitas kesehatan. Nah kalau di rumah sakit nih ada pasien atau teman kita lah, teman atau saudara sakit TB, itu pasti disarankan minum jus jambu merah, nanti bisa meningkatkan trombosit. Nah itu sebenarnya mitos atau fakta? Saya mengutip dari pendapat Dr. Domi. Dr. Domi itu salah satu konsultan untuk penyakit demam berdarah di Jawa Timur. Nah, menurut beliau sebenarnya yang dibutuhkan seseorang penderita demam berdarah itu lebih spesifik sebenarnya bukan kok minum jus jambunya, sari kurma, susunya. Biasanya kan gitu. Secara teori memang minuman-minuman itu kan gampangannya gini Mbak, manis ya. Secara tidak langsung biasanya dengan minuman manis itu akan meningkatkan asupan kalori ke tubuh, sehingga secara tidak langsung lebih merasa bertenaga lah setidaknya. Cuma yang perlu dipahami adalah kekhawatiran pada pasien DBD itu adalah munculnya dehidrasi, kekurangan cairan. Jadi fokusnya sebenarnya bukan kok minum manisnya. Kalau yang bersangkutan tidak kersodahar, tidak mau makan, mungkin dengan minuman manis apapun ya. Jadi kami berbicara minuman manis bukan hanya jus jambu, sari kurma dan lain sebagainya itu, tapi semua minuman manis itu akan membantu meningkatkan setidaknya gula darah sehingga energinya muncul. Tapi kalau menurut Dr. Domi yang lebih spesifik itu adalah minumnya. Jangan sampai orang penderita demam berdarah itu dia dehidrasi karena dia demamnya tinggi. Orang demam tinggi kecenderungan akan mudah dehidrasi. Belum lagi ketika terjadi shock pendarahan, itu juga akan muncul kekurangan cairan, sehingga
yang lebih diutamakan menurut beliau adalah bagaimana kita menjaga asupan cairan. Nyun sewu, orang kalau sudah sakit DB dirawat di rumah sakit, katakanlah dia diinfus, kadang jaga nih infus. Iya. Oh, ini kan sudah minum tapi dicoblos lewat tangan. Bukan. Itu kan hanya untuk sarana memasukkan obat mungkin, untuk menambah kalori dan lain sebagainya. Cuma secara efektif itu lebih disarankan menurut beliau Dr. Doming itu untuk memperbanyak asupan cairan. Apapun airnya, nggak harus manis. Iya. Katakanlah jenengan masih bisa makan, pasiennya masih bisa makan, asupan makanannya enak, nggak ada masalah. Air putih sebanyak-banyaknya itu lebih disarankan oleh beliau. Berarti perbanyak minum air putih, makan apapun boleh ya dok? Makan ya? apapun boleh, kecuali kalau ada indikasi lain ya. Biasanya nyun sewu ada beberapa orang yang pada saat DB itu tiba-tiba lambungnya menjadi tidak nyaman, sehingga kalau mau makan balik, muntah dan lain sebagainya. Itu kondisi-kondisi penyerta yang lain. Tapi secara umum ketika orang DB itu tidak ada pantangan, makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya itu akan lebih baik. Berarti nggak harus spesifik jus jambu merah, sari kurma, nggak harus ya. Betul. Dan apakah DB itu bisa memicu penyakit lain? Mas? Memicu penyakit lain secara langsung kayaknya tidak. Cuma kalau penyerta yang saya sampaikan, mungkin karena dia DB, demam dan lain sebagainya, kalau dasarnya punya penyakit penyerta yang lain, katakanlah lambung, mungkin migrain dan lain sebagainya, biasanya penyakit-penyakit tersebut juga akan menjadi ke-trigger untuk muncul lagi. Karena memang dasarnya penderita juga punya itu, sebenarnya riwayatnya ada lah istilahnya. Berarti tidak memicu penyakit tapi hanya bawaan. Iya, men-trigger beberapa penyakit ikutan yang lain, tidak secara langsung. Nah, terus dari Dinkes sendiri, apa sih yang sudah dilakukan? Karena kan kalau dilihat sampai sejauh ini sudah ada kurang lebih 3 orang yang meninggal dunia. Ya. Nah, itu apa yang dilakukan Dinkes biasanya untuk menekan jumlah korban dari DBD? Karena kan sebentar lagi udah musim penghujan nih Mas ya, otomatis kan pasti akan lebih meningkat lagi takutnya gitu. Jadi yang pertama kita dari promotif dulu. Dari konsep promotif kita sudah tidak kurang-kurang menyampaikan di berbagai macam media, saluran, termasuk seperti ini ya, di BBBD seperti ini. Itu tetap kami gencarkan, terlebih menjelang musim penghujan, kewaspadaannya ini harus lebih ditingkatkan secara promotif. Belum lagi nanti biasanya teman-teman di puskesmas wilayah itu ada siaran keliling, Mbak. Oh, ngapain tuh Mas? Masuk ke permukiman warga, ya istilahnya menyampaikan informasi-informasi kewaspadaan terkait DBD. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita bersihkan sarang nyamuk di lingkungan rumah, promosi itu kesehatan. Belum lagi promosi yang sifatnya door to door. Teman-teman di puskesmas itu luar biasa. Mereka harus memasuki rumah dan lain sebagainya. Alhamdulillah dibantu oleh kader. Ada kader Jumante, Jente, Jumante di warga maupun Jumante di sekolah, Jumante instansi. Ada semua level instansi itu harusnya ada Jumante-nya yang ditunjuk. Itu dari segi promotif. Yang kedua, preventifnya sama. Yang paling efektif untuk menekan kejadian demam berdarah adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk. Kenapa yang dikatakan itu paling efektif? Bukan hanya efektif, murah Mbak. Nggak perlu obat, nggak perlu apa-apa, nggak perlu kan ya, jenengan cuma membersihkan potensi di mana ada genangan dibuang gitu ya. PSN itu yang paling efektif preventifnya. Yang kedua, larvasidasi. Apa itu Mas? Harus saya sebut merek Abate. Sebenarnya Abate itu kan merek. Oh iya Mas. Kita terlalu kenalnya itu ya familiar dengan istilah Abate. Sebenarnya namanya kan larvasida. Larvasidasi atau pemberian larvasida pada tempat penampungan air yang sulit untuk kita kuras. Kalau kita PSN, katakanlah di kamar mandi, toilet yang mudah dikuras, lebih baik dikuras. Cuma tidak semua penampungan air itu kan mudah untuk dilakukan pembersihannya. Jadi misalnya tandon, tangki, susah ya, atau sela-sela yang tertentu yang memang dikira itu akan sulit untuk dibersihkan secara berkala, maka itu lebih enak pakai larvasida. Nah, larvasida ini kami di Kota Madiun sudah kami berikan. Nyun sewu, kemarin kami baru bersurat dan membagikan semua SD dan SMP sederajat di Kota Madiun. Kami bagikan larvasida gratis masing-masing sekolah kurang lebih 1 kilogram karena dalam bentuk granul. SD SMP. Kemudian untuk selain SD SMP, katakanlah instansi BPBD, masyarakat, perkantoran, atau fasilitas pelayanan publik umum yang lain, itu bisa minta larvasida secara gratis ke puskesmas.
kami baru saja mungkin dropping hampir 100 lebih, mungkin 1000, hampir 1 ton larvasida ke puskesmas. Harapannya itu dapat dimanfaatkan betul-betul oleh warga masyarakat. Silakan lewat kader Jumante, kader kesehatan, bisa minta warga itu. Langsung minta aja atau ada syaratnya? Langsung minta. Nanti teman-teman puskesmas akan membantu mengidentifikasi lokasi-lokasi mana yang akan efektif ketika diberi larvasida. Oh, berarti tetap ada survei. Iya, karena larvasida itu tidak boleh sembarangan. Harus istilahnya larvasidasi selektif. Kenapa selektif? Kalau tidak selektif nanti jatuhnya malah akan sia-sia muspro. Jadi teman-teman puskesmas itu fungsinya adalah memastikan larvasida yang diberikan di masyarakat itu ya tepat sasaran dan betul. Nggak kok ember yang setiap hari sebenarnya bisa dikuras dikasih larvasida, itu nggak efektif. Karena dia akan ya istilahnya buang-buang. Iya, mubazir. Iya, mubazir. Itu ada takarannya nggak sih Mas? Maksudnya dengan ukuran segini harusnya segini. Nah, terus kalau sudah dikasih, kita anggap aja di tandon air di rumah-rumah. Apakah itu akan mempengaruhi kualitas airnya atau tidak? Oke, larvasida yang kami pergunakan untuk saat ini itu namanya adalah biolarvasida. Artinya dia itu secara biologis aman. Mau ditaruh di kolam ikan pun insya Allah ikannya tidak mati selama dosisnya itu standar lah. Terkait dosis berapa mili takarannya istilahnya itu disesuaikan dengan di kemasan. Jadi kadang setiap merek itu beda lah. Kemasan yang kita pakai itu nanti ada takarannya. Mungkin 10 liter air hanya menggunakan katakanlah 1 gram larvasida, dan itu bisa bertahan 3-6 bulan. Oh, lama ya berarti. Dan air yang dikasih larvasida itu pun kalau katakanlah nyun sewu mau direbus untuk air konsumsi itu aman, tidak ada masalah. Sehingga larvasida yang kami gunakan itu termasuk kemarin ada yang tanya di beberapa masyarakat hidroponik. Oh iya. Hidroponik itu kan airnya menggenang. Iya, kan lagi musim ya sekarang ya. Ada masyarakat yang takut, itu aman insya Allah. Larvasida yang kami gunakan, biolarvasida itu telah lolos uji untuk beberapa kondisi seperti untuk tanaman hidroponik dan ikan atau hewan air. Oh, berarti aman berarti ya Mas aman, ya. Pokoknya sesuai takaran. Jangan berlebih. Nah, terus kan kita nih ada kerjasama nih ya kan, terutama saat DB yaitu fogging. Apakah fogging itu sangat dinilai sangat efektif untuk menurunkan kadar atau jumlah dari apa istilahnya penderita DB, ataukah itu hanya sarana preventif aja? Iya. Fogging itu bukan serta-merta menjadi solusi untuk menurunkan kejadian demam berdarah. Kalau jenengan tanya tadi apakah efektif? Efektif pada kondisi tertentu. Kondisinya kayak apa tuh? Oke, untuk fogging itu tidak serta-merta ada orang di suatu wilayah kena DB langsung minta fogging, tidak bisa. Yang pertama itu harus dilihat dulu diagnosanya pasien tersebut. Yang pertama. Yang kedua, harus dilihat lingkungan sekitar pasien itu apakah ada penderita lain yang sejenis. Ketika di saat yang bersamaan di sekitar penderita katakanlah radius kurang lebih katakanlah kalau kita menggunakan istilah yang enak 1 RT lah. 1 RT kira-kira ada lagi nggak yang sakit sejenis demam berdarah, atau paling tidak kalau belum tahu demam berdarah, demam gitu aja belum tahu jelas. Kalau ada minimal 2. Kemudian dilihat teman-teman puskesmas itu kan ketika ada laporan kasus DBD warga masyarakat itu kan selalu melakukan penyelidikan epidemiologi, PE. Nah, PE itulah dilihat tadi di radius itu ada penderita lain atau tidak. Yang kedua adalah dilihat berapa potensi adanya tempat perindukan sarang nyamuk. Jadi kalau tidak ada sarang nyamuk di situ, bersih lingkungannya, meskipun ada penderita 1, 2 dan yang lain, logikanya berarti kan penularannya bukan di situ karena tidak ada vektornya. Maka itu tidak perlu di fogging. Fogging akan efektif ketika ABJ, angka bebas jentiknya itu kurang dari 95%. Artinya banyak potensi genangan-genangan, kantong-kantong air yang mana itu menjadi perindukan nyamuk. Kemudian ada penderitanya di saat yang bersamaan 2 atau lebih dengan gejala yang sama. Itu akan sangat efektif. Tetapi efektif di sini itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Oh, kalau yang larva tetap pakai larvasida tadi ya? Iya, betul.
hanya membunuh, karena kan kita pakai istilahnya insektisida yang kita pakai, sehingga insektisida ya yang mati ya hanya insek, golongan-golongan insek, serangga. Makanya mungkin kalau masyarakat sering pernah tahu kita fogging dengan teman-teman BPBD, biasanya nyun sewu kecoa itu kan mati. Ya, belum lagi nanti serangga-serangga yang lain lah. Sementara untuk hewan-hewan yang lain cenderung aman seperti itu. Nah, itu efektifnya berapa kali kita melakukan fogging di satu wilayah? Apakah kalau misal hari ini aku fogging tapi 5 hari lagi aku mau fogging lagi deh gitu, bisa nggak? Fogging itu secara standar aturan yang kita gunakan dari Kementerian Kesehatan dilakukan 2 kali atau 2 siklus. Jarak antar siklus, jadi misalkan hari ini kita fogging, maka minggu depan di hari yang sama kita fogging juga. Kita mengindikasikan seperti ini Mbak logikanya. Hari ini kita fogging, yang mati kan nyamuk dewasa, larvanya, jentiknya kan belum mati. Asumsikan 3 hari 4 hari berikutnya kan dia akan menjadi nyamuk dewasa, sehingga di hari ke-7 kita fogging lagi, supaya nyamuk yang sebelumnya masih menjadi jentik jadi dewasa itu mati juga. Tapi itu akan sia-sia kalau warga masyarakat yang di lokasi di fogging itu tidak PSN. Dan akhirnya siklusnya berulang terus. Nah, kalau tadi jenengan tanya berapa kali kita setahun, semakin sering di fogging suatu wilayah, maka wilayah tersebut akan berpotensi akan terjadi yang namanya resistensi insektisida. Jadi makin kebal ya. Kebal Mbak nyamuknya. Bahkan tahun 2021 apa 2022 kita pernah melakukan bersama Kementerian Kesehatan itu uji resistensi nyamuk. Jadi kita pengen tahu apakah nyamuk di Kota Madiun itu masih ngefek kalau kita fogging. Ternyata alhamdulillah masih ngefek, belum resisten. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya jangan sampai menjadikan fogging selalu menjadi jalan keluar. Kecuali kalau memang dengan kondisi tertentu tadi akan sangat efektif. Tapi kalau tidak disertai dengan kondisi-kondisi tersebut, itu malah jatuhnya nanti akan merugikan kita sendiri. Bayangkan kalau nyamuk di Kota Madiun resisten, kita fogging setiap hari pagi malam pun, kalau resisten, dasar nyamuknya sudah resisten, ya sangat susah ya Mas. Nah, terus apakah kepadatan penduduk itu juga akan berpengaruh pada efektivitas fogging? Seharusnya tidak, karena kan berarti harusnya tidak, kecuali kalau kepadatan itu berpengaruh pada higienitas lingkungan. Nyun sewu, kecenderungannya lingkungan permukiman yang padat penduduknya akan lebih tidak higienis dibandingkan yang tidak sepadat itu, sehingga bukan serta-merta foggingnya yang mempengaruhi, tapi bagaimana perilaku masyarakat itu sendiri. Dan itu harus diubah ya Mas. Karena kalau berubah perilaku itu memang nggak bisa sekali 2 kali ya Mas. Betul. Nah, siap. Biasanya teman-teman Dinkes melakukan apa nih biar masyarakat Kota Madiun khususnya itu bisa lebih berperilaku yang higienis, maksudnya lebih menerapkan PSN tadi itu, terus 3M+. Nah, itu gimana? Secara kebijakan melalui instruksi wali kota yang disampaikan bulan Mei tahun ini, itu melalui instruksi wali kota secara resmi sudah disampaikan bahwasanya di Kota Madiun itu perlu dilaksanakan atau ditetapkan oleh Bapak Wali pada saat itu terkait kegiatan yang namanya PSN serentak. PSN serentak itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya Jumat bersih dan Minggu bersih. Jumat bersih itu dilaksanakan PSN-nya itu untuk sekolah, instansi, perkantoran, seperti itu. Untuk Minggu bersih khusus untuk permukiman. Harapannya warga masyarakat Kota Madiun terutama mengindahkan instruksi wali kota yang telah disampaikan tersebut. Terlebih bukan hanya instruksi, melalui surat edaran sekretaris daerah, Bapak Sekda kemarin juga sudah menyampaikan terkait menekankan kembali kegiatan tersebut, sehingga dengan kegiatan PSN serentak Jumat bersih, Minggu bersih secara berkala, setiap Jumat, setiap hari Minggu, silakan fokus untuk pemberantasan sarang nyamuk. Oke lah, mungkin jenengan sambil nyambi untuk membersihkan estetika got, dahan ranting dan lain sebagainya, silahkan. Tapi mohon fokuskan terlebih dahulu, berantas dulu sarang nyamuknya. Kalau sarang nyamuknya sudah teratasi, baru beralih ke estetikanya. Jangan kebalik. Kadang orang kita kalau Minggu pagi bersih-bersih, oke, tapi yang fokus dulu dari luar. Aspalnya disapu, rumput, got dibersihkan. Yang lupa dalam rumah sarang nyamuknya tidak diperhatikan.
bagaimana sampah-sampah botol, tumpukan-tumpukan ban bekas yang di dalam rumah, di pekarangan itu kadang malah terlupakan. Seperti itu. Nah, terus ada tuh Mas, mungkin statement masyarakat atau mungkin pikiran masyarakat, nanam bunga lavender, nanam bunga geranium, itu nanti bisa nyamuk-nyamuknya pergi. Itu emang beneran efektif nggak sih Mas sebenarnya? Kalau dikatakan efektif, tapi istilahnya tingkat efektivitasnya itu rendah. Jadi ya efektif, oke. Cuma untuk katakanlah di kantor BPBD inilah untuk membuat nyamuk itu tidak nyaman dengan aroma lavender itu, kira-kira jenengan bayangkan butuh berapa ratus pot katakanlah. Ya kalau hanya menaruh satu pot di depan pintu, ya nggak mungkin juga efektivitasnya, sehingga itu akan menjadi tidak efektif ketika kita membandingkan kebutuhan dari tanaman itu terhadap sasaran berapa lokasi yang perlu kita basmi nyamuknya, atau buat kita istilahnya kan kita ngusir nyamuk secara alami kan. Nah itu akan menjadi tidak efektif ketika kita membandingkan. Cuma kalau hanya nyamuk satu dikasih, ya pasti dia terusir pasti. Emang itu bau ya Mas? Perasaan bunga-bunga itu kan nggak ada baunya gitu loh. Mungkin aroma yang ditimbulkan itu tidak mengefek di kita ya. Mungkin sensor penciumannya hidung kita kurang seperti itu. Saya secara spesifik tidak paham bagaimana sistem itu bekerja. Cuma memang pernah mendengar dan saya kira itu efektif, tapi kan logikanya dia membutuhkan kuantitas yang lebih untuk sekian banyak tempat atau lokasi yang mau kita sasar. Berarti ngaruh, cuman nggak sengaruh itulah ya. Ya, mending dengan PSN pasti nggak perlu beli ratusan pot tanaman pasti. Kalau di Kota Madiun sendiri hitungannya itu untuk jumlah penderitanya masih tergolong tinggi atau sedang atau rendah justru? Secara total kasus itu memang tinggi dibandingkan tahun lalu, guys. Saya nyun saya buka data. Oke, silakan Mas. Biar nanti nggak keliru ya. Soalnya kan ini ngomongnya data ini. Nanti kalau spesifik. Salah. Tahun lalu saja Mbak, total semua infeksi virus dengue ya. Jadi kalau kita berbicara infeksi virus dengue itu kan ada tadi DD, DBD, DSS. Tiga-tiganya itu tahun 2023 kita itu total ada 2023 cuma 273 kasus. Ya enggak cuma sih, banyak juga itu. Iya, banyak. 273 kasus tahun lalu. Tahun ini per bulan ini itu sudah 1360. Itu yang IVD total. Dengan luas wilayah kita yang nggak terlalu luas. Teman-teman BPBD pasti merasakan bagaimana tahun ini kita fogging sudah hampir tiap hari ya 83 kali. Itu pun kita sudah selektif sekali supaya tidak terjadi tadi resistensi nyamuk. Betul. Sehingga ketika kita berbicara prevalensi kasusnya ini peningkatannya sangat luar biasa. Namun ketika kita bandingkan insiden rate kita akan tinggi karena pembanding jumlah penduduk kita kan sedikit. Iya, betul. Akan semakin tinggi. Jadi kalau di level Jawa Timur kita pasti tinggi karena berbicara insiden rate. Kalau kuantitas karena penduduk kita juga tidak sebegitu banyak, 1.500 itu belum ada apa-apanya dibandingkan daerah-daerah. Iya sih Mas, tapi kalau kita lihat luas wilayah kita yang cuma 27 kelurahan ya kan, itu termasuk tinggi lah, hampir mungkin seperberapanya lah ya kan. Betul. Tadi kan Masnya sempat menyebut cikungunya. Nah, apa bedanya sama DBD? Cikungunya itu kan istilah orang itu banyak yang menyebutnya sebagai flu tulang. Sama disebabkan oleh nyamuk juga, tapi dengan virus yang berbeda, nyamuknya juga berbeda. Gejalanya hampir sama, demam. Cuma itu linu sekali di tulang. Mungkin kalau beberapa orang yang pernah kebetulan ibu saya sendiri pernah menderita cikungunya, itu sambat tembak jangan luar biasa. Katanya sendi tulang itu sakit semua, buat gerak sampai ibu saya itu kalau tidak salah hampir 2 hari itu tidak bisa gerak, hanya di kasur aja karena badannya kaku, tulang itu linu, demam juga. Itu yang lebih spesifik itu, sehingga cikungunya itu secara tidak langsung biasanya juga akan meningkat ketika DBD-nya juga meningkat. Oh gitu. Biasanya. Destian ini nyamuknya. Iya, cuma nggak sebanyak DBD. Jarang. Sekarang kalau di Kota Madiun berarti rate-nya masih kecil sekali. Mungkin dalam 1 tahun laporan cikungunya itu hanya 1-2 kasus saja laporan. Dan fogging itu bisa
juga untuk nyamuk cikungunya nggak sih? Ya, semua yang nyamuk pasti bisa difoki karena insektisida yang kita gunakan. Oh, jadi dan tempat persebaran nyamuknya juga sama kayak nyamuk DB. Iya, sama. Dan keluarnya ada jam-jamnya juga atau terserahnya dia? Sama. Jadi dia istilahnya bestinya Aedes aegypti juga, cuma dengan virus yang berbeda. Penanganannya juga sama? Penanganannya sama. Cuma karena mungkin ada linu tulang itu mungkin secara pengobatan medis mungkin nanti akan ada perbedaan disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Berarti itu juga mengalami fase pelana itu juga? Kayaknya enggak deh kalau chikungunya, karena dia tipe virusnya beda, sehingga mungkin gejala klinisnya juga akan berbeda. Oh, berarti hanya dia demam beberapa hari sembuh gitu. Tapi biasanya yang nyeri linu tulang itu tadi biasanya agak lama sembuhnya. Ibu saya tuh 1 bulan setelahnya itu masih sambat, ya ngilu. Terus chikungunya kalau kondisi parah kayaknya kemarin ibu saya memang kondisinya parah. Seperti itu. Tapi udah sembuh kan ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga gak kena sakit lagi loh Mas. Saya kayaknya gak enak ya. Ngilu-ngilu itu gak enak loh. Lanjut, kita udah bahas tuntas tentang DBD. Nah, terus kita ke ISPA deh. ISPA sama pneumonia. Iya. Ya, itu bedanya apa? Kan sama-sama pernafasan. Iya. ISPA itu secara general semua kondisi pernafasan yang istilahnya orang merasa terganggu ya. Sesak nafas tidak teratur, semua yang berkaitan dengan bagaimana kondisi gejala pernafasan itu bisa dikatakan oleh ISPA. Tapi pneumonia lebih spesifik karena ada pemeriksaan khususnya di paru-paru apakah ada kondisi-kondisi tertentu. Itu secara medis mungkin akan lebih spesifik di teman-teman di Pasienkes ya. Cuma di sini yang perlu digarisbawahi adalah kenapa ISPA dan pneumonia ini perlu kita waspadai, karena sebenarnya prevalensinya atau kejadiannya itu cukup tinggi. Kita mengamati dari segi laporan surveillance atau laporan berkala setiap pekan. Itu 2 penyakit ini, ISPA pneumonia ini, ISPA dan pneumonia ini merupakan penyakit yang dikatakan jumlah prevalensinya cukup tinggi di Kota Madiun. Jadi tanpa kita kesampingkan dululah potensi musim penghujan. Tanpa musim penghujan pun kecenderungan ISPA dan pneumonia ini selalu tinggi setiap minggunya. Setiap minggunya. Tidak terlepas juga dari pola hidup, nyun sewu. Perokok itu akan lebih rentan terkena ISPA dan pneumonia. Masnya rokok nggak? Enggak. Berarti aman berarti? Aman. Perokok. Belum lagi sekarang potensi polusi udara. Kita di jalan mungkin kalau kita sering di jalanan naik sepeda motor dan lain sebagainya, itu kan kualitas udara juga buruk. Betul. Belum lagi potensi-potensi yang lain, mungkin polusi dari industri, pembakaran sampah. Makanya bakar-bakar sampah itu udah enggak zaman itu. Iya, Mas. Itu berbahaya. Betul banget. Soalnya tahu aku kan kalau ISPA mungkin lebih banyak ketika di musim kemarau karena musim asap. Itu kan terasa. Iya, benar. Ngomong iki senengane. Ya, cuma kan itu sekarang orang ngobong-ngobong itu kan enggak tahu musim ya. Betul. Bisa ngobong-ngobong, enggak musim kemarau juga, sehingga istilahnya kita menilai dari kualitas udara kita saat ini yang mana itu dirasa cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan pernafasan kita, sehingga kewaspadaan ini perlu kita sampaikan juga sehingga masyarakat lebih aware. Makanya meskipun sudah tidak COVID, tidak ada salahnya juga kita tetap rajin menggunakan masker, terutama yang di jalan, sepeda motor, mungkin di tempat umum, karena tempat umum kita kan akan berpapasan dengan orang-orang banyak yang lihat sih, kita nggak tahu apakah yang bersangkutan sedang sakit atau bagaimana, sehingga penggunaan masker itu sebenarnya sangat efektif juga sebagai penanggulangan dari penyakit ini, terlepas dari gaya hidup. Iya. Nah, bedanya ISPA pneumonia sama influenza kan kalau musim hujan banyak tuh penyakit. Oh sama, satu rumah. Kalau influenza kan mungkin lebih kompleks lagi, dia disertai ada demam, pilek, batuk. Kalau ISPA pneumonia itu kan dia tidak serta-merta sampai pilek seperti itu, hanya di kondisi pernafasan, mengi. Jadi spesifiknya pada sistem pernafasan. Kalau influenza itu ada loh orang influenza itu dia tidak sesek, cuma greges aja kan, pilek aja. Artinya dia tidak merasa ada gangguan di pernafasannya, tetap bisa bernafas. Sehingga kalau kita berbicara flu itu kan banyak sekali jadinya, flu A, B, C dan lain sebagainya. COVID kan juga termasuk influenza juga sebenarnya. Sehingga kalau kita mau membedakan itu ya tetap kita harus melakukan pemeriksaan komprehensif. Karena yang lebih tahu itu karena kebetulan di
saya bukan tenaga medis secara spesifik, makanya kita perlu melakukan pemeriksaan komprehensif untuk lebih tahu apakah ini masuk yang mana, gejalanya seperti apa, pemeriksaan apa yang dibutuhkan, termasuk pengobatannya juga akan berbeda. Nah, pola hidup seperti apa nih Mas yang yang bisa menimbulkan ISPA atau pneumonia selain tadi mungkin tinggalnya di lingkungan industri, terus sering terpapar polusi udara, nah itu merokok juga. Nah, pola hidup apa lagi nih yang biasanya memicu terjadinya ISPA atau pneumonia? Ya sebenarnya tidak serta-merta itu tadi. Kondisi imun atau kekebalan tubuh kita yang dirasa menurun, itu kan virus itu kan sebenarnya dimanapun ada. Iya. Cuma bagaimana tubuh kita merespon, apakah kita punya kekebalan yang cukup bagus untuk menolak itu, sehingga potensinya sebenarnya adalah penyakit apapun selama kita tidak memiliki pola gaya hidup yang bagus, yang sehat untuk menjaga kekebalan tubuh kita, ya pasti akan masuk. Maka ini jawaban yang sebenarnya sangat general, bukan hanya fokus di ISPA, pneumonia, influenza. Makanya sangat penting sekali bagaimana kita tetap berolahraga. Kalau tadi jenengan cerita rajin fitness, gym, ya itu bagus untuk meningkatkan kekebalan. Jadi asumsinya jangan hanya mencari estetika, keindahan tubuh dan lain sebagainya. Cuma bagaimana itu menjadi sebuah gaya hidup yang harus kita normalisasikan di masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih aware terhadap kesehatan. Terus ada tuh Mas, biasanya di perokok itu ya, kalau mau tes apapun itu ya, itu pasti ada statement minum susu. Jadi kan tahu lah susu beruang gitu. Susu beruang nanti paru-paru mau jadi bersih gitu. Nah itu sebenarnya ngaruh nggak sih Mas? Ya di logika aja toh Mbak, minuman itu kan masuk lewat tenggorokan ke lambung, kan tidak lewat paru-paru juga. Kecuali kalau susu itu diminum lewat paru-paru terus nguras nikotin yang di paru-paru, mungkin masuk akal. Cuma kan tidak. Jadi harusnya secara teori logika sederhana saja lah, itu tidak dibenarkan. Cuma kalau mungkin untuk meningkatkan asupan gizi, ya akhirnya kan itu kan gizi sama aja asupan nutrisi lah, itu bisa. Sehingga secara berkala mungkin kalau diminum rutin dan mungkin bisa. Nggak harus susu itu ya, apapun makanan minuman yang sehat itu juga efeknya juga akan membersihkan paru-paru kalau disertai dengan gaya hidup yang bagus juga. Jadi itu hoax ya berarti ya. Jadi percuma ya minum susu kardus tapi terus tetap merokok gitu ya. Tetap enggak. Nah, terus kalau sudah kena ISPA atau pneumonia, apa yang harus dilakukan selain kita ujung-ujung datang ke vaskes? Ya pasti harus merubah gaya hidup. Dan yang ketiga, biasanya orang kalau sudah termasuk, mungkin pernah mendengar penyakit paru obstruktif konstruktif, PPOK istilahnya. Itu kondisi penyakit paru-paru yang sudah advance, istilahnya sudah parah lah. Kita berbicara seperti itu. Jadi kalau ISPA pneumonia itu kan masih sederhana, masih bisa disembuhkan cepat dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk di level PPOK, itu biasanya ada terapi-terapi yang berkepanjangan. Kalau orang kena ISPA pneumonia sekali berobat sembuh selesai, tidak obat. Kalau sudah terkena PPOK, biasanya obatnya itu bisa seumur hidup. Ada yang dalam bentuk inhaler, itu rutin diminum. Sehingga kondisi-kondisi tersebut yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, jangan sampai kita mengentengkan paru-paru kita, pernafasan kita, sampai nanti kita lupa bahwasannya ketika sudah parah seperti itu, pengobatannya akan lebih lama seumur hidup lagi. Stres itu bisa bikin nggak sih Mas? Penyakit. Semua penyakit itu akan muncul dan berkembang lebih cepat ketika stres itu menjadi pemicunya. Oke. Penyakit ya. Berarti nggak boleh stres ya? Iya Mbak, jangan stres. Harus happy. Stres boleh, tapi ya sewajarnya saja. Oke. Soalnya kan kadang ada tuh, ini jujur dari Mas, kalau aku sendiri kan juga ada asma nih. Iya. Nah tuh, sama Mas. Mana-mana bawa inhaler. Iya. Tapi aku itu kumatnya justru ketika kalau stres. Bisa. Kalau stres sama dipengaruhi oleh adrenalin biasanya. Oh gitu. Berdek, dengan mikirnya orang kekencangan kayaknya ya. Mikirnya banter, biasanya detak jantungnya akan banter, otomatis nafasnya akan cepat, dan itu akan biasanya kecenderungannya akan. Makanya masuk akal. Stres itu pemicu asma. Tapi kalau aku sempat rumah sakit itu, dari perawatnya diagnosisnya bukan asma. Karena enggak, kalau asma katanya nih ya, perawatnya tuh harus ada suara nyik ya, gitu. Ya memang asma itu ada ciri-ciri khususnya dan ada pemeriksaan. Saya pun kemarin sampai periksa di spesialis paru dan sampai foto toraks juga dan lain sebagainya lainnya untuk memastikan itu. Jadi
Enggak serta-merta yang sesek itu asma itu. Ya, makanya benar juga kalau orang stres itu tiba-tiba sesek masuk akal juga. Masuk akal, sehingga perlu pemeriksaan yang lebih komprehensif. Makanya penting sekali bagi kita. Kita sekarang itu memasuki fase di mana kita itu banyak masyarakat yang melakukan namanya self diagnose. Iya, betul. Kadang bilang, wah aku kena OCD gitu. Aku bipolar gitu. Aku asma, aku OCD dan lain sebagainya. Ya boleh, mungkin jenengan punya referensi setelah membaca ciri-cirinya sama. Cuma jangan pernah menjadikan self diagnose itu menjadi acuan kita, terlebih kalau sampai pada tahap penanganan medis. Kita beli obat sendiri, terapi sendiri, itu kami kira akan sangat tidak bijak. Sehingga self diagnose itu oke lah, jenengan atau kita memperbanyak pengetahuan tentang penyakit, ciri-cirinya, gejalanya boleh. Cuma itu difungsikan sebagai bukan untuk acuan kita melakukan self diagnose. Acuan kita untuk mengetahui, oh ini loh penyebabnya, sehingga yang harus saya hindari ini. Biar tidak terjadi seperti ini, saya harus seperti ini. Jadi bukan kok kita pengen self diagnose, cuma bagaimana kita tahu. Orang yang tahu terhadap penyakit secara gamblang itu biasanya akan lebih secara di bawah alam sadar, dia akan cenderung menjauhi penyakit tersebut. Tapi kecenderungan di masyarakat tuh Mas ya, kalau kita kena gejala dikit aja, parno nih ya kan, parno. Akhirnya kita searching tuh di Google penyakit yang disebabkan oleh gini gitu. Nanti kan muncul tuh banyak. Akhirnya dia akan, oh ini sama nih kayak aku nih. Akhirnya dia self diagnose. Iya. Gitu juga gak sih Mas, pernah kayak gitu gak? Iya. Self diagnose itu hampir semua orang pasti pernah. Iya kan? Bahkan tidak jarang kita temukan masyarakat itu self diagnose dan ternyata diagnosanya salah juga. Nah, iya. Sama. Ada orang yang batuk-batuk, wah ini ispa, flu biasa, pneumonia biasa, beli obat di pasaran. Nggak taunya TBC. Yang menular, berbahaya, obatnya harus diminum sekian bulan itu. Sehingga self diagnose itu sangat tidak sangatlah. Bukan hanya tidak disarankan, jangan pernah melakukan self diagnose. Apalagi sampai beli obat-obat yang sesuai dengan pikiran sendiri gitu. Iya, betul. Oke, dan terus kalau sudah kena ISPA atau pneumonia, itu ada obat-obat khusus nggak sih Mas yang harus dikonsumsi? Ada. Nah, ada, cuma spesifiknya seperti apa kami tidak itu ya bisa, kan dokter yang bersangkutan ya. Itu tadi karena disesuaikan dengan kondisi, gejala, usia dan lain sebagainya, itu sangat erat kaitan. Jadi makanan atau minuman, ada nggak makanan atau minuman yang mungkin bisa berpengaruh untuk penderita penyakit ISPA? Kalau secara spesifik enggak. Cuma kan yang jelas makanan itu semakin sehat maka akan semakin baik. Jadi kita kan sudah paham. Saya kira masyarakat itu sudah sangat paham sekali mana makanan yang sehat, mana yang tidak. Sehingga selama makanan itu apapun jenisnya, jenengan atau kita bisa menakar ini makanan sehat, itu pasti baik juga untuk tubuh. Tapi makanan nggak sehat itu biasanya lebih enak loh. Iya kan, jeroan enak, makanan cepet saja enak. Setuju itu. Tak bisa dibungkit. Tapi ya gimana lagi? Buat kesehatan ya. Nah, terakhir deh, penyakit terakhir yang paling tingkatnya lebih tinggi nanti ketika musim hujan, diare. Dan diare ini paling banyak dialami juga pasti sama anak-anak. Kenapa selalu anak-anak yang terserang? Anak-anak secara pemahaman mungkin belum terlalu terbiasa dengan pola higienitas, perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin kalau kita yang sudah dewasa itu kan sudah paham. Oke, dari luar kita masuk rumah, sebelum makan, sebelum minum kita cuci tangan. Terlebih dengan adanya COVID kemarin itu kan sangat besar sekali pengaruhnya buat kebiasaan kita menjadi lebih aware terhadap PHBS. Itu jadi kecenderungannya anak-anak adalah seperti itu. Belum lagi dia main keluar, nggak pakai sandal, pegang macam-macam, masuk rumah langsung plak-pluk, gleng, tidak memperhatikan higienitas tubuhnya. Di musim penghujan itu potensinya akan semakin tinggi. Kenapa? Kualitas air. Nyun sewu, kalau musim hujan becek dan lain sebagainya, keluar, pegang macam-macam. Air itu kan salah satu media terbesar di mana dia berpotensi menyebarkan berbagai macam hal, termasuk salah satunya virus, bakteri, kuman dan lain sebagainya. Makanya ketika musim penghujan itu kekhawatiran itu perlu kita tingkatkan supaya masyarakat aware. Musim penghujan itu harus lebih hati-hati, higienitas,
kebersihan rumah, kebersihan konsumsi di dapur, kebersihan diri sendiri terutama itu juga perlu ditingkatkan. Makanya anak-anak itu akan lebih, ya bukan hanya diare ya Mbak, kita tadi kan sudah bahas juga sebelumnya, kerentanannya sangat tinggi. Sehingga katanya kan berani kotor itu baik Mas. Berani kotor itu baik, tapi lebih baik kalau berani bersih. Ya, berani kotor tuh tapi dibersihkan loh Mbak sekarang itu. Berani kotor itu baik ya. Kotor enggak apa-apa, main silakan. Cuma ketika selesai main, selesai dari luar kembali ke rumah, ya berani bersih. Ganti baju, mandi, cuci tangan pakai sabun dan lain sebagainya. Sehingga berarti harus balance ya antara kotor sama bersih. Iya, jangan hanya berani kotor, berani bersih juga. Dan terlalu bersih itu juga nggak baik nggak sih Mas? Pernah ngerti nggak? Terlalu bersih. Terlalu bersih itu mungkin ada orang-orang yang OCD. Dia untuk memegang sesuatu tuh harus dilap dulu mungkin sama tisu basah saking takutnya terkena penyakit. Nah, apakah itu juga mempengaruhi? Ya, itu terlalu jauh ranahnya ya. Maksudnya iya sih. Tidak serta-merta bersihnya itu berbahaya. Cuma kan karena perilakunya mungkin bagi sebagian orang dianggap terlalu berlebihan, sehingga itu akan menimbulkan, mungkin nggak semua orang nyaman. Ada yang risih juga setiap mau pegang apa-apa mau dibersihkan. Oke, sebenarnya bagus juga. Cuma mungkin akan Mbak, menimbulkan rasan-rasan lah istilahnya kalau sidik-sidik gitu sih, sidik-sidik. Emang Jawa sebenarnya rasan-rasan sih. Terus berarti diare itu bakteri atau virus? Bakteri yang disebabkan oleh salmonella. Iya. Dan itu penyebarannya Mas di air. Ya. Berarti setiap ada genangan. Tidak hanya air ya, makanan yang terkontaminasi kan, makanan itu kan pasti dekat dengan air ya pada saat proses. Oh iya. Kalau higienitasnya, makanan yang dibungkus, jajanan pasar, jajanan di kantin, jajanan dimanapun, kalau mungkin dari pada saat proses pembuatan, produksi, distribusi sampai pengemasan itu tidak dijaga higienitasnya juga akan sangat erat kaitannya dengan salmonella itu. Nah itu tanda-tandanya orang ini kena diare atau enggak. Biasanya kan ada tuh habis makan pedas-pedas bilangnya aku diare gitu. Diare itu kalau dalam satu hari minimal jenengan BAB dengan kondisi diare ya, cair seperti itu 8 kali. 8? Ya, baru bisa dikatakan oke, diare ini. Kalau masih 3 itu belum bisa dikatakan diare. Ya mungkin efek dari makanan. Kalau jenengan habis makan pedas tiba-tiba Yun sewu mungkin diare hanya 3 kali, ya itu secara diagnosa belum bisa dikatakan diare. Ya cuma 8. Ya minimal. Cuma memang ada yang baru 3 kali sudah lemes sampai dehidrasi. Makanya kita berikan Oralit dan zinc, itu pengobatan standarnya diare. Itu kan fungsinya, Oralit itu kan sebenarnya minuman ya. Iya. Minuman itu supaya kita tidak kehilangan cairan. Yang paling berbahaya dari orang diare itu adalah dehidrasi. Iya. Karena ketika sudah sampai dehidrasi, beberapa kasus bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Jadi bahayanya diare itu adalah karena yang dikeluarkan juga cairan. Lebih banyak ya Mas ya. Cairan kan yang keluar, sehingga kebutuhan cairan kita pada saat diare itu akan semakin tinggi. Makanya yang penting kalau kita diare banyak minum, dah itu aja. Banyak minum. Oke. Nah biasanya kan diare itu kita minumnya Oralit. Oralit itu kan isinya kan gula garam. Nah kenapa harus gula garam? Kenapa nggak ditambahin rasa-rasa yang lain? Sirup. Boleh aja. Sebenarnya kan fungsinya untuk merehidrasi ya Mbak. Merehidrasi. Nah, kenapa ada garam? Karena garam dan gula itu merupakan gabungan yang menjadikan cairan itu elektrolisis. Minuman-minuman elektrolisis itu kan sebenarnya campuran garam dan gula. Makanya rasanya kan agak gurih-gurih. Ya sama. Seperti itu. Ada minuman elektrolisis, sehingga itu akan diharapkan dengan minum itu elektrolit dalam tubuh, cairan dalam tubuh itu menjadi normal kembali. Nah terus kalau ada orang kena diare nih, biasanya disuruh, ini pengalaman juga sih, makan pucuk daun jambu. Iya, jambu biji. Iya. Dikasih garam. Nah itu ngaruh nggak sih Mas sebenarnya? Ngaruh secara langsung bisa jadi ya. Mungkin itu kan pengobatan tradisional herbal. Cuma saya secara saintifik belum bisa menjelaskan sejauh mana efektivitasnya. Cuma kalau dilihat orang dulu pakai itu dan ya mempan aja, artinya efektif juga. Ya monggo. Cuma pesan kami, percuma juga makan pucuk daun jambu dan garam, tapi kalau sampai orangnya dehidrasi. Jadi yang lebih terpenting menjaga asupan cairan itu.
Berarti yang penting itu cairannya ya Mas. Iya. Mau pengobatannya apapun, Ya, mau tradisional, khusus modern, Oralit lebih bagus ya, Iya. karena dia mengelektrolisis. nah ya mau tradisional atau modern itu terserah pasiennya. Yang penting asupan dari Iya. airnya ya Iya. kan, itu harus tetap terpenuhi. Dan yang kadang yang sekarang menjadi tata laksana standar itu bukan hanya Oralit, Mbak, pemberian Apa? zinc. Zinc itu dalam bentuk Zinc. apa tuh Mas? Zat zinc Ada ada. kapsulnya. Ada, ya. Itu bisa didapatkan secara gratis juga di puskesmas, di kader, bahkan sekarang kader kesehatan itu bisa kok memberikan Oralit dan zinc pada kejadian diare. Jadi kadang kalau masyarakat Kota Madiun dirasa tidak punya cukup waktu untuk berobat ke Fasiankes, hubungi saja kader terdekat, kader kesehatan terdekat, bilang kalau diare, minta Oralit dan zinc. Nah, fungsinya zincnya itu apa? Ya, itu dia sebagai, istilahnya kalau orang diare itu kan ada kondisi pencernaan yang tidak bagus. Nah, zinc itu membantu pencernaan, organ pencernaan kita itu untuk bekerja kembali normal. Kalau yang Oralitnya itu kan mengembalikan elektrolit cairan tubuhnya. Kalau zincnya itu membantu pencernaan kita untuk lebih istilahnya. Berarti merevitalisasi Iyalah istilahnya. pencernaannya biar Betul. bekerja lagi secara Oke, normal. seperti Jadi nanti itu. kalau mau pup mungkin Iya. sorry ya. Gimana dong Bang ini ya kan? Iya, oke. Jadi kalau mau pup bisa lebih Iya. balik seperti awal Oke. gitu. Nah, kalau dari Dinkes sendiri dari penyakit-penyakit itu ya kan, dari 4 penyakit itu ya. Itu ada nggak sih penyakit lain Mas yang mungkin tingkatnya lebih tinggi nanti ketika musim penghujan? Ya, tidak bisa dipastikan secara spesifik. Artinya bisa saja ada beberapa penyakit yang akan naik. Cuma yang selama ini berpola, setiap tahun selalu terjadi, peningkatannya akan meningkat ketika musim hujan ya. Nah, tapi kan kalau musim hujan tuh Mas biasanya akan berpengaruh sama kulit. Ya kan, tuh kadang itu ada yang namanya apa? Gimana? Kulit Bahasa kerennya apa, skabies? Kudik. Nah, itu juga masuk atau juga meningkat gak sih ketika musim hujan? Kayaknya enggak ada, itu faktor higienitas orangnya sendiri. Faktor higienitas. Jadi jangankan musim hujan, musim kemarau pun kalau dasarnya memang nyuwun sewu kemproh, tidak menjaga higienitas personal, ya pasti akan mudah terserang seperti itu. Belum jamur, panu, penyakit kulit yang standar ya. Berarti itu semua balik lagi ke pola hidup Iya. masyarakat, Iya. ke gaya hidupnya dan ke bagaimana masyarakat itu bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, kebersihan dirinya terutama ya kan. Nah, terus di musim hujan ini, kita kan udah mau masuk musim hujan kan, udah mulai sering hujan deras, angin ya kan. Iya. Sebenarnya kolaborasi apa sih yang bisa dilakukan BPBD untuk istilahnya membantu Dinkes untuk mengurangi penyakit-penyakit itu? Ya, yang jelas yang pertama terkait demam berdarah, tadi sudah jelas kita meminta bantuan untuk fogging. Kemudian yang kedua, ketika musim penghujan nanti ketika ada beberapa spot-spot lokasi yang ada genangan air, banjir seperti itu, kami mungkin bisa dilapori sehingga nanti tim kami di puskesmas wilayah itu bisa turun untuk kewaspadaan terkait leptospirosisnya itu tadi, supaya masyarakat bisa lebih aware, sehingga dengan adanya BPBD yang biasanya lebih cepat dan terjun langsung ketika ada hal-hal semacam itu, kami di Dinas Kesehatan minta tolong itu disampaikan, dilaporkan, sehingga teman-teman di wilayah itu bisa melakukan tindak lanjut yang lebih cepat. Oke, mungkin ada pesan dan mungkin pesan dan anjuran lah mungkin lah ya dari teman-teman Dinkes ke masyarakat Kota Madiun khususnya untuk mengantisipasi bencana atau penyakit yang mungkin akan timbul di saat musim hujan. Yang pertama jelas selalu menjaga higienitas pribadi, lingkungan, keluarga, rumah, makanan, menjaga pola hidup, gaya hidup sehat itu perlu, karena apapun selama kita sehat insya Allah tidak akan mudah. Dan terutama ketika berbicara musim penghujan, jangan pernah lupa pemberantasan sarang nyamuk. Kalau higienitas tadi, ISPA, pneumonia, diare, lepto aman. Tapi kalau DBD kita higienis saja tidak cukup. Perlu adanya tindakan lain karena penyakit ini ada vektornya. Ada penyebab lain yang membawa virus itu, namanya nyamuk. Sehingga PSN itu pesan kami, tolong sekali digencarkan kembali. Dimulai dari rumah masing-masing. Setelah itu baru keluar ke lingkungan yang lebih luas, lebih luas. Dengan instruksi wali kota yang disampaikan pada bulan Mei kemarin, harapannya kita mengindahkan gerakan Jumat Bersih dan Minggu Bersih
Sehingga mudah-mudahan dengan hal tersebut kejadian atau prevalensi demam berdarah di Kota Madiun bisa kita kendalikan, atau alhamdulillah syukur-syukur nanti bisa tidak ada kasus. Amin. Berarti peranan stakeholder di tingkat kelurahan dan RT RW itu juga sangat berpengaruh ya Mas. Luar biasa. Kami tidak bisa bekerja secara maksimal tanpa bantuan stakeholder masuk BPBD dan lain sebagainya. Oke. Baik, terus mungkin pesan kata-kata terakhir ya Mas. Kata-kata terakhir udah kayak mau apa aja. Ini kan udah mau closing ya. Kita udah berapa jam nih? 1 jam ya nggak sih? Ya kan ngobrol banyak banget tentang penyakit-penyakitnya. Mungkin ada kata-kata terakhir yang bisa disampaikan atau cukup itu aja? Cukup saya kira cukup, sudah panjang lebar gitu. Iya banyak ya Mas ya. Banyak sekali. Ya semoga masyarakat. Iya benar Mas. Enggak lah, gak mungkin blogger lah, ada narasumbernya ganteng gitu kok. Ya udah, mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Mas Irfan, ya kan, mengenai penyakit-penyakit yang mungkin akan meningkat di saat musim penghujan dan bagaimana cara masyarakat yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya kejadian-kejadian atau penyakit-penyakit yang mungkin akan terjadi. Terima kasih Mas Irfan. Sama-sama Mbak, monggo. Sehat terus ya Mas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan juga. Amin. Olahraga Mas. Siap. Kelihatan sih dari bodinya ya. Aduh keker banget. Oke, itu tadi podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa dan salam tangguh dan salam kemanusiaan. Sampai jumpa.